warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia, selamat datang di podcast sejarah yang akan membahas perjalanan bangsa Indonesia. Saya Artika Iskandar di sini sebagai host yang akan memadu podcast kali ini. Pada episode kali ini, kita akan mengupas 4 organisasi penting yang muncul pada masa pendudukan Jepang, yaitu Putera, Miai, Peta, dan Heiho. Organisasi-organisasi ini dibentuk dengan tujuan berbeda, baik untuk membantu Jepang maupun untuk menjadi wadah masyarakat Indonesia di masa penjajahan. Yuk kita bahas satu persatu. Tapi tunggu dulu ya. Di sini saya tidak akan membahasnya sendiri. Saya sudah mengundang 3 narasumber yang berasal dari SMA 3 Tahun Selatan. Narasumber dipersilakan boleh masuk. Halo semuanya. Halo. Gimana nih perasaannya diundang ke podcast kali ini? Jujur seneng banget sih kalau aku. Iya, kalau aku sih agak-agak tegang dikit lah. Kalau di ujung, oke. Sebelum itu kita kenalin diri dulu nggak sih? Biar enak. Paling ujung boleh, silakan, namanya siapa? Halo, nama saya Muhammad Iksan Nasib, absen nomor 24. Halo, perkenalkan nama aku Stella Elena Grace Tamba dari absen 33. Halo, perkenalkan aku Lia Aziza, absen 35. Oke, perkenalan udah nih. Kita langsung masuk aja nggak sih ke pembahasan kita kali ini. Jadi tuh pembahasan yang pertama, Putera. Apa sih Putera? Ada yang bisa jelasin nggak? Di sini saya akan menjelaskan Putera. Oke. Apa sih Putera? Putera adalah pusat tenaga rakyat yang didirikan oleh Jepang pada tahun 1943. Organisasi ini dibentuk untuk memobilisasi tenaga rakyat Indonesia untuk kepentingan Perang Asia Timur Raya. Adapun tokoh-tokoh nasionalis Indonesia yang terlibat di dalam sejarah tersebut, yang pertama ada Insinyur Soekarno, yang kedua ada Hatta, yang ketiga ada Ki Haji Dewantara, yang keempat ada Ki Haji Mas Mansur. Mereka dikenal dengan sebagai 4 serangkai. Walaupun Putera diciptakan oleh Jepang, justru dimanfaatkan para pemimpin nasional untuk menyebarkan semangat kebangsaan, pendidikan, politik, dan kesadaran rakyat Indonesia terhadap kemerdekaan. Namun karena tidak efektif menguntungkan Jepang, Putera akhirnya dibubarkan pada tahun 1944. Oh, ternyata banyak juga ya tokoh-tokoh di organisasi Putera ini. Iya. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi kedua nih tentang Miai. Apa sih Miai gitu? Ada nggak yang bisa jelasin? Kalau setahu aku sih ya. MIAI atau Majelis Islam A'la Indonesia udah berdiri sebelum Jepang datang, yaitu di tahun 1937. Udah lama juga ya. Betul. Namun di masa Jepang, MIAI kembali diaktifkan karena pemerintah Jepang berharap dapat mengambil dukungan dari kalangan Islam Indonesia. MIAI menjadi wadah organisasi-organisasi Islam besar seperti Muhammadiyah dan NU. Mereka memanfaatkan ruang ini untuk mengedukasi masyarakat Islam, mengumpulkan kekuatan umat, dan menjaga kegiatan keagamaan tetap berjalan. Sayangnya karena Jepang menganggap MIAI terlalu kuat, organisasi ini akhirnya dibubarkan di tahun 1943 dan diganti dengan organisasi baru yang lebih dikendalikan. Oh, ternyata ada organisasi Islam juga ya yang join ke organisasi Jepang ini. Udah cukup lama juga lagi, dari tahun 1937. Wah, lama banget ya sebelum Jepang ke Indonesia. Oke, kita akan ke materi selanjutnya ya, yaitu peta. Ada yang bisa jelasin peta itu apa? Mungkin aku ya. Oke, Stella. Untuk peta itu yaitu pembela tanah air. Itu dibentuk pada tahun 1943 sebagai pasukan militer bantuan untuk Jepang. Tujuan utama Jepang adalah memperkuat pertahanan dari serangan sekutu. Namun, bagi masyarakat Indonesia, peta menjadi kesempatan penting untuk belajar militer secara langsung. Para pemuda Indonesia dilatih strategi pertempuran, kepemimpinan, hingga organisasi militer. Dari peta inilah lahir banyak tokoh penting dalam tentara nasional setelah kemerdekaan, seperti Sudirman dan Gatot Subroto. Setelah Jepang menyerah pada 1945, bekas anggota peta menjadi tenaga inti dalam pembentukan TNI. Ternyata banyak juga ya tokoh-tokoh penting tentara nasional gitu yang join ke peta ini. Contohnya ada Sudirman sama Gatot Subroto, ya kan? Yeah. Terus ternyata TNI ini
sebelumnya tuh namanya peta ya, pembela tanah air. Jadi kita pemirsa. Terus kita lanjut aja kali ya ke materi selanjutnya, yaitu Heiho. Ada yang bisa jelasin Heiho itu apa? Jadi aku mau jelas lagi tentang Heiho. Heiho adalah barisan membantu prajurit Jepang. Mereka adalah pemuda Indonesia yang bertugas mendukung tentara Jepang seperti membangun benteng, membawa perlengkapan, hingga menjadi pasukan tempur tambahan. Selanjutnya sih berbeda dengan peta ya, yang memiliki pangkat khusus untuk orang Indonesia. Heiho berada langsung di bawah komando tentara Jepang tanpa pangkat tinggi dan sering ditempatkan di medan berat. Meskipun demikian, pengalaman menjadi Heiho memberi para pemuda Indonesia kemampuan fisik dan disiplin ketentaraan yang kelak berguna dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Oh, ternyata itu ya Heiho. Menarik juga nggak sih? Sebelum-sebelumnya juga sih kayak ada Putera, MI, terus peta, Heiho. Nah, kan pembahasannya udah nih, penjelasan dari masing-masing orang udah. Sekarang aku mau nanya-nanya nih seputar organisasi-organisasi ini ya. Yang pertama itu tentang peta dulu nih ya. Kalau yang bisa jawab, angkat tangan juga boleh. Apa sih strategi para pemimpin Putera dalam memanfaatkan organisasi ini untuk kepentingan Indonesia? Saya akan Oke, menjawab Iksan bisa jawab ya. dari pertanyaan tersebut. Mereka memanfaatkan kegiatan pertemuan, pidato, dan kampanye publik untuk mensiapkan pesan nasionalisme, meningkatkan kesadaran politik rakyat, dan menguatkan semangat menuju kemerdekaan tanpa terlihat menentang Jepang secara langsung. Ternyata kayak gitu ya, banyak juga ya strateginya. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua tentang MIAI. Apa itu MIAI dan bagaimana sih perannya saat pendudukan Jepang itu? Ada yang bisa jawab? Aku. Jadi MIAI merupakan federasi organisasi Islam yang awalnya diizinkan Jepang beroperasi. MIAI berfokus pada kegiatan keagamaan dan pendidikan Islam, sehingga tidak sepenuhnya mengikuti propaganda Jepang. Karena terlalu mandiri, Jepang membubarkan MIAI dan menggantinya dengan Mas Yumi. Keberadaan MIAI memperlihatkan kuatnya peran Islam dalam masyarakat dan perjuangan menuju kemerdekaan. Oh, jadi kayak gitu ya. MIAI itu berfokus dalam kegiatan keagamaan dan pendidikan Islam. Betul. Oke, kita bakal next ke pertanyaan selanjutnya, yaitu tentang peta. Mengapa Jepang merasa perlu membentuk peta pada tahun 1943? Ada yang bisa jawab? Oke. Jadi pada tahun 1943, posisi Jepang di Perang Dunia Kedua semakin terdesak setelah mengalami kekalahan di berbagai front Asia Pasifik. Untuk mempertahankan wilayah jajahannya, Jepang membutuhkan pasukan cadangan yang bisa membantu mereka menghadapi serangan sekutu. Karena itu, mereka membentuk peta sebagai pasukan lokal yang bisa digunakan untuk mempertahankan Indonesia bila sekutu menyerang. Selain itu, Jepang berharap pembentukan peta dapat meningkatkan simpati rakyat Indonesia dengan memberi kesan bahwa mereka memberi kesempatan rakyat untuk belajar kemiliteran. Namun, tujuan utamanya tetap untuk memperkuat pertahanan Jepang, bukan untuk kepentingan Indonesia. Oh, jadi peta ini dibentuk untuk memperkuat pertahanan Jepang, bukan untuk kepentingan Indonesia ya? Iya. Oke deh, kita bakal next ke pertanyaan terakhir ya, yaitu tentang Heiho. Apa latar belakang Jepang membentuk Heiho di Indonesia? Mungkin aku menjawab Sedikit ya, kayak iya, boleh. tahu. Jadi Heiho dibentuk Jepang pada tahun 1943 karena mereka kekurangan tenaga militer dan logistik setelah situasi perang memburuk di berbagai front. Jepang membutuhkan tenaga pembantu yang dapat melakukan tugas-tugas berat seperti membangun benteng, menggali parit, membawa perlengkapan, hingga mendukung operasi perang di garis depan. Mungkin ada tambahan dari Jadi dengan memanfaatkan pemuda Indonesia sebagai Heiho, Jepang berharap bisa menambah kekuatan tanpa harus mengirim lebih banyak prajurit Jepang. Selain itu, Jepang ingin menciptakan kesan bahwa rakyat Indonesia turut berjuang bersama mereka dalam perang Asia Timur Raya. Oh, jadi itu ya, mengapa Heiho dibentuk di Indonesia? Ternyata ada alasan tersendiri juga ya, Iya, betul. setiap organisasi-organisasi itu. Iya. Iya. Jadi sebelum kita tutup acaranya, saya mau
tahu nih apa sih kesan dari kalian semua tentang udah mengikuti podcast di episode sejarah kali ini bersama saya. Nah, ini untuk sendiri-sendiri Iya. atau kelompok? Boleh sendiri-sendiri boleh. Mungkin dari Dari Iksan boleh. Kesan saya seru sih bisa membahas materi tentang masa pendudukan Jepang dan 4 organisasi yang terlibat dalam sejarah tersebut. Oke. Berikutnya Stella mungkin. Untuk saya sih kesannya sejarah itu sebenarnya nggak harus diingat, tapi mungkin bisa dikenang aja karena nggak semuanya kita tahu tentang sejarah yang masa lalu, tapi mungkin kita bisa sedikit belajar-belajar. Dengan video kali ini ya. Oke. Kalau aku sih ngerasanya seru banget sih di sini bisa sharing tentang kependudukan Jepang dan 4 organisasi tadi. Kita juga mau makasih untuk Kakak Atika yang udah mengundang kita ke podcast kali ini. Sama-sama, makasih juga ya buat kalian bertiga udah mau meluangkan waktunya nih buat bahas sejarah di podcast kali ini. Buat kalian juga jangan kapok-kapok ya. Saya undang ke podcast tentang mengetik apa lagi nih ke depannya selain sejarah. Oke. Mungkin sekian aja kayak berbincang-bincang kita kali ini pada episode podcast sejarah. Itulah 4 organisasi penting pada masa pendudukan Jepang yang memiliki peran besar dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia. Meskipun banyak dari organisasi tersebut dibentuk untuk kepentingan Jepang, rakyat Indonesia berhasil memanfaatkannya untuk memperkuat nasionalisme dan mempersiapkan diri menjadi bangsa yang merdeka. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini. Saya Atika Iskandar di sini sebagai host Komit Undur Diri. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.